warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah. Kembali lagi bersama saya, Baso Salahuddin, hadir di hadapan sahabat sekalian di program acara Podcast As-Sunni. Ngobrol santai, berkah tercapai. Nah, apa kabar kita semuanya? Semoga kita semua sehat selalu, rezekinya lancar. Dan yang terpenting sebelum menonton video ini, pastikan sahabat semua sudah sholat 5 waktu ya. Oke. Dan jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Studio As-Sunni, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, sahabat, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Beliau ini sudah melanglang buana di 2 negara ya. Bahkan beliau sudah merasakan pahit manisnya kehidupan di luar negeri, yakni di negeri Sakura, Jepang. Nah, disinilah nanti kita akan mencoba berbincang-bincang dengan beliau ya. Nah, beliau ini namanya Bapak Andi Muhammad Yusron. Nah, sekarang ini beliau saat ini sibuk dengan kegiatan ataupun aktivitas dakwah, dan juga di samping itu beliau saat ini aktif sebagai seorang wira swasta di Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Pak Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Pak Yusran kan sudah lama nih di Jepang. Ini ngomong-ngomong Pak Yusran, boleh dong bisa perkenalan pakai bahasa Jepang sama sahabat-sahabat kita. Coba tes dulu nih, gimana nih rasanya kalau lagi bahasa Jepang. Boleh diperdengarkan kepada sahabat-sahabat kita di rumah. Oh begitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan tidak jadi ini bagi saya. Jangan gugup ya Pak Yusran. Coba. Ini teman-teman di rumah nih penasaran nih. Boleh ya? Dalam bahasa Jepang ya Pak ya? Bahasa Jepang, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konbanwa minasan. Tashi wa Yusran desu. Yoroshiku onegaishimasu. Itu apa artinya tuh? Hadirin sekalian, nama saya Muhammad Yusran. Mohon diterima perkenalan saya. Oh, Masya Allah. Mohon diterima perkenalannya. Luar biasa ya. Ini boleh nih kursus bahasa Jepang sama Pak Yusran ya. Insya Allah ya. Iya, ya Pak Yusran nih, ngomong-ngomong, Anda kan sudah lama nih hidup dan tinggal di Jepang. Ini Pak Yusran berapa lama sih tinggalnya di Jepang? Sebetulnya ke Jepangnya itu ada periode 2 kali. 2 kali? Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan. Itu tahun berapa pertama kali ke sana Pak? Awalnya itu 2003 kalau tidak salah. 2003? Dalam program magang sambil belajar di Jepang. Itu sampai tahun berapa ya, periode pertamanya? Periode pertama 2003 sampai 2006 kalau salah. 3 tahun 2005 ya? Ke 2006. Kurang lebih 3 tahun di sana Pak ya? Ini apa sih yang menjadikan Pak Yusran bisa sampai ke Jepang pada waktu itu? Mungkin boleh sedikit diceritakan mungkin awal mulanya, dan apa yang menginspirasi Pak Yusran untuk ikut dan hidup di negeri Sakura? Yang menginspirasi saya ke sana itu awalnya dari mimpi Pak Baso ya. Mimpi? Berangan-angan nantinya orang lain bisa ke sana, ya bagaimana saya bisa ke sana juga kan? Apalagi ada dari salah satu teman sekolah, artinya senior saya begitu. Senior ya? Sudah lebih dulu dia di sana, dan ya itulah yang menginspirasi saya. Artinya berawal dari inspirasi dari temannya ya? Pada waktu itu Pak Yusran masih jomblo ya? Atau maksudnya masih muda gitu ya? Masih anak muda? Sebenarnya masih ini, pada saat itu saya masih kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Dan kebetulan senior sudah di sana. Waktu itu saya mau cari tahu bagaimana caranya ke sana. Sedikit komunikasi lewat surat, dan alhamdulillah dikasih informasi
caranya untuk ke sana, ini jalannya begini. Makanya saat itu saya tempuh ini jalan ambil kursus bahasa Jepang di Makassar. Masuk di BLKI kalau BLKI Makassar. Ya. Jadi sebelum ke Jepang ikut kursus dulu selama beberapa bulan, kemudian berangkat. Nah, selama di sana apa aktivitasnya Pak Yusran? Selama kurang lebih 3 tahun. Sebenarnya tidak langsung berangkat Pak Yusran. Kita itu ikut rekrutmen. Ada rekrutmennya dulu, seleksinya dulu ya. Seleksi. Kan ini ketat ya kan Pak Yusran? Bos ketat. Namanya juga mau ke Jepang kan, pasti diawasi sama orang Jepang begitu. Nah, seleksinya waktu itu saya rekrutmen di Kendari. Dan alhamdulillah. Nah, itu adalah rekrutmen pertama dan pertama dan terakhir. Masalahnya waktu itu saya sudah berumur 25 tahun dan batas penerimaan waktu itu untuk lulusan SMA itu 25 tahun. 25 tahun. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa berangkat lagi Pak. Sudah tidak bisa. Kalau lulusan SMA. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan lulus di Kendari. Dan ikut pelatihan 1 bulan latihan bahasa di sana. Latihan bahasa dulu sebelum ke pusat. Pelatihan ke Jakarta 3 bulan. Oh, ini bertahap ya? Dari Kendari 1 bulan kursus bahasa Jepang. Ya. Kemudian ke Jakarta lagi ya? Ya, selama 3 bulan. Itu istilahnya pelatihannya FMD. FMD itu fisik, mental, disiplin. Nah, ngomong-ngomong ini ada tidak gambaran yang sebelumnya Pak Yusran dapatkan sebelum berangkat ke Jepang? Apa kira-kira yang Pak Yusran akan lakukan ya ketika akan berada di Jepang pada waktu itu? Setidaknya ada usaha ya. Sebelum berangkat itu ada persiapan, maksudnya persiapan fisik dan bahasa itu yang penting. Nah, selama di Jepang nih Pak Yusran, aktivitas awal yang Pak Yusran lakukan itu selama kurang lebih 3 tahun itu apa saja? Jadi ini pertama kali tiba di Jepang maksudnya. Di awal pertama kali tiba di Jepang itu kami center Jepang itu pelatihan terpusat, maksudnya waktu Jepang kan sebelum masuk di perusahaan. 1 bulan di sana pelatihan, ya alhamdulillah lumayan ini juga ketat juga. Sebelum masuk ke Jepang ada pelatihan termasuk pelatihan bahasa. Diulang lagi di sana kan. Dipermantap lagi bahasa. Kemudian kalau aktivitas atau pekerjaannya di sana seperti apa? Kami kerja di Jepang itu di perusahaan penyimpanan elektrik awalnya. Penyimpanan elektrik itu pelapisan anti karat berbahan timah. Itu yang dilakukan Pak Yusran selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Itu memang menjadi cita-cita Pak Yusran untuk ke Jepang, hanya bisa bekerja dan mungkin juga lumayan juga ya upah yang bisa didapatkan selama di sana, Pak. Ya alhamdulillah. Nah, sahabat sekalian, tadi Pak Yusran sudah menjelaskan ya, mulai dari awal mimpi beliau yang memang bercita-cita untuk bisa ke Jepang, berawal dari mimpi dari seniornya ya, inspirasi dari seniornya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa prosesnya sangat panjang dan sangat ketat nih. Nah, kalau ke Jepang kan itu cukup sulit ya, karena memang kita kenal itu Jepang sangat disiplin, kemudian kita harus punya etos kerja yang tinggi juga nih ya, sahabat. Dan yang terpenting itu adalah manajemen waktu yang harus kita jaga dengan baik. Nah, ini semua tadi yang menjadi proses Pak Yusran yang selama beberapa bulan, mulai dari pelatihan bahasa selama di Kendari ya 1 bulan, kemudian ke Jakarta lagi. Ini prosesnya tidak mudah ya, tidak langsung dari Makassar ke Jepang ya, Kendari dulu, kemudian ke Jakarta lagi 3 bulan untuk pemantapan bahasa dan disiplin-disiplin waktu yang diajarkan kepada beliau. Nah, beliau tadi menyampaikan bahwa selama di Jepang Pak Yusran ini bekerja sebagai pelapis semacam besi ya di perusahaan pelapisan elektrik ya. Benar. Ini besi misalnya yang berkarat itu kalau dilapisi timah itu akan tahan dan tidak mudah berkarat. Nah, seperti itulah aktivitas beliau selama 3 tahun Pak Yusran ya.
3 tahun itu periode pertama sampai 2006 ya Pak Yusran. 2006. Nah, kenapa Pak Yusran kembali ke Indonesia pada tahun 2006? Apa yang menyebabkan Pak Yusran kembali ke Indonesia pada waktu itu? Setiap kengsu atau pemagang itu memang aturannya 3 tahun itu selesai harus kembali. Itu ada aturannya. Aturannya 3 tahun aja ya kan? Iya benar. Itu kegunaannya memberi kesempatan kepada peserta lain untuk merasakan hidup di Jepang. Untuk merasakan bagaimana bekerja di Jepang. Ada setiap tahun itu rekrutmen. Ini semacam kontrak ya Pak Yusran di sana. Ada. Boleh dibilang begitu. Kemudian periode keduanya tahun berapa lagi nih berangkatnya Pak? Kedua kalau tidak salah 2014. 2014. Cukup jauh ya interval waktunya dari 2006 ke 2014. Sekitar 8 tahun di Indonesia baru berangkat. 6-7 tahun lah. Oh, 6-7 tahun. Ini kenapa mau kembali lagi ke Jepang? Padahal sudah lama di Indonesia, kembali mau berangkat lagi ceritanya. Gimana ya? Merasakan hidup di Jepang itu sebenarnya ada kesenangan tersendiri. Ada kesenangan tersendiri. Kenapa coba Pak? Karena di sana misalnya sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang, budaya di Jepang, dan rata-rata ini pengalaman ya, orang yang pernah ke Jepang, sekali ke Jepang, rata-rata ingin kembali lagi. Nah, Pak Yusran seperti itu. Jadi, seperti itulah yang saya rasakan. Sekitar 7 tahun di Indonesia mau kembali lagi ke Jepang. 2014 Pak ya? 2014. Sampai 2019. 2019 itu sekitar 5 tahun lebih sedikit. 5 tahun ya. Nah, di periode keduanya ini Pak Yusran berangkat sendiri atau sudah ada anggotanya? Waktu itu berangkat sendiri. Artinya saling mengajak dengan teman kan. Sama teman-teman. Teman-teman yang pernah ke sana juga. Ada prosesnya lagi tidak yang harus dilewati? Ini lebih mudah, enggak sesulit yang pertama. Harus ikut rekrutmen. Kalau yang kedua enggak. Sudah tinggal langsung ini janjian sama teman, ngurus kelengkapan visa dan lain-lainnya. Paspor. Berangkat. Nah, ini di periode keduanya apa sih aktivitasnya Pak Yusran? Sama. Artinya bekerja sambil alhamdulillah dakwah sedikit lagi. Dakwah juga. Alhamdulillah. Nah, ini juga nih yang menarik nih sahabat ya. Periode pertama Pak Yusran selama 3 tahun di Jepang, kemudian kembali lagi ke Indonesia selama kurang lebih 7 tahun dan ke Jepang lagi nih pada tahun 2014. Nah, tadi di periode Pak Yusran sambil bekerja sama juga nih. Ini yang coba kita ingin kulik-kulik juga ya, kuliti juga. Kira-kira gimana sih proses perjalanan dakwah Pak Yusran di Jepang ini? Ini kan cukup menarik ya Pak Yusran, karena di Jepang itu kan Islam sangat minoritas, bahkan mungkin bisa dihitung jari ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa gambaran kondisi perkembangan Islam di Jepang sana? Selama di Jepang itu kami kerja sambil dakwah centang begitu, artinya proses untuk berdakwah itu atau bersama dengan teman-teman senior-senior di sana maksudnya. So, ketika liburan, di Jepang itu ada kan istilahnya tiap tahun ada 4 kali liburan, maksudnya liburan musim begitu kan maksudnya. Setiap liburan itu itu yang kami gunakan bersama teman-teman ikut berdakwah di tempat lain, artinya di daerah lain selain daripada di tempat kami berada. Fasilitas ataupun tempat-tempat ibadah sendiri Pak Yusran di sana? Alhamdulillah di sana kita mau sholat atau gimana? Maksudnya di tempat kerja Pak? Kalau di tempat kerja kita itu sepandai-pandainya kita membawa diri, karena rata-rata ada ya, terkadang ada juga sih perusahaan Jepang yang menyiapkan ini tempat sholat, tapi kalau perusahaan kecil tidak ada ya, dari kita sendiri yang mengusahakan gitu. Jadi selama bekerja Pak Yusran itu merasa
nyaman beribadah juga ya sambil berdakwah. Apakah tidak terganggu dengan aktivitas di perusahaan? Apalagi kan kita mengenal Jepang itu sangat disiplin. Sedikit-sedikit saja biasanya kita kena teguran atau bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Yusran? Untuk aktivitas ibadahnya maksudnya Pak, maksudnya sebenarnya di Jepang itu waktunya ada maksudnya. Kalau salat duhur itu kan jam 12 di sana, kita dikasih waktu istirahat 1 jam. Jadi itu kan bisa digunakan untuk salat. Begitu pulang dengan salat asar, masuk salat asar itu istirahatnya kita jam 3 rata-rata. Nah, di situ kita bisa gunakan untuk salat asar. Dan teman-teman Pak Yusran di sana yang ditemani bekerja itu namanya dominan muslim juga ya Pak ya? Enggak juga sih Pak Bos. Kebanyakan kan kita campur, ada orang asing, orang Brazil, orang dari negara lain. Ada lebih banyak kan non muslim maksudnya. Tapi ketika itu sebagai orang muslim ya tahu diri ketika masuk waktu ini kita usahakan untuk sholat. Tepat pada waktunya. Betul. Nah kira-kira nih Pak Yusran, kan tentu kita bekerja ini dominan orang Jepang kan ya? Ya. Nah kalau melihat respon orang-orang Jepang kalau kita beribadah seperti apa? Artinya toleransinya seperti apa di sana? Orang Jepang sih terkadang ini melihat kalau orang Islam sholat itu terkadang mereka itu adalah hal yang baru. Tapi mereka tidak melarang kita sepanjang itu tidak mengganggu jam kerja. Ada tidak mereka itu bertanya kenapa salatnya atau ibadahnya seperti itu? Pernah. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya Pak Yusran. Pernah pada saat saya kerja di lapangan, kerja di luar perusahaan maksudnya. Pas kami kan tidak ada tempat untuk sholat, tempat khusus, jadi kami sholat di lapangan. Pas dilihat sama orang Jepang itu, teman kerja ditanyain, ini apa maksudnya dalam ini pada saat duduk tahiyat gimana? Kenapa tangannya itu untuk apa? Nunjuk apa? Nanya kan? Nah, saat itu dijelasin, oh beginilah Islam sebenarnya. Seperti itu Pak. Artinya dimanapun kami berada dalam kondisi apapun, sebagai seorang muslim harus sholat. Apakah tidak merasa tersisih Pak? Sebagai seorang yang Islam tidak tersisih dengan minim jumlah kita dengan orang-orang yang ada di sana. Artinya apakah itu tidak mengendurkan semangat Pak Yusran untuk bisa beribadah dan berdakwah di sana? Pribadi Pak, saya pribadi Pak Baso tidak terpengaruh dengan hal itu karena memang ini sudah menjadi kewajiban kan, namanya salat. Dimanapun saya berada, saya harus luangkan waktu untuk salat. Dan ketika ada perusahaan atau tempat kerja yang memang kelihatan menghalangi aktivitas ibadah, ya saya sebagai pribadi pikir-pikir dan berusaha untuk cari kerja yang lain kan, yang cocok, yang tidak menghalangi. Ya. Baik sahabat sekalian, luar biasa pengalaman beliau nih ya. Ini menjadi satu inspirasi yang tentunya menjadi patut kita contoh dari Pak Yusran ini. Walaupun notabene beliau ini hidup di antara orang-orang yang non-muslim ya di Jepang sana, tapi diusahakan semaksimal mungkin bisa sholat 5 waktu. Kemudian juga beliau menyempatkan diri untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah di sana. Nah, ini terkait dengan dakwah juga nih Pak Yusran di Jepang dan juga aktivitas-aktivitas ibadah. Pernah tidak Pak Yusran merasakan hal-hal yang membuat Pak Yusran terganggu dengan ibadahnya di sana atau dengan dakwahnya? Apakah ada yang pernah mengusik Pak Yusran dengan orang-orang yang ada di sana di Jepang? Kalau orang-orang Jepang sih enggak sih, mereka itu tidak mau mengganggu selama kita itu ada di aturan yang sebenarnya. Maksudnya
kalaupun seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita bekerja dan kita mau melaksanakan kewajiban kita itu salat, ya setidaknya dikerjakan pada waktu istirahat. Artinya jangan pada saat sibuk-sibuknya kerja, kalau kita dengan senaknya pergi ambil air wudhu, sholat, nah itu kan mengganggu juga sama mereka. Jangan sampai keinginannya kita terpenuhi, tapi kewajibannya kita justru terabaikan. Gitu. Masya Allah ya. Wah, luar biasa Pak Ustaz ya. Nah, mungkin boleh diminum dulu kopinya. Kita santai-santai saja ya di studio Sunni ini. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut nih Pak Yusran. Nah, saya lihat ini di belakangnya Pak Yusran ini ada satu karya yang nampaknya ini dari Jepang. Ini mungkin boleh ditunjukkan nih kepada sahabat-sahabat kita. Yang ini Pak maksudnya. Boleh diambil Pak Yusran? Nampak kan? Ini sebenarnya ini dari daerah ini, khususnya daerah Kyoto ya, Kyoto. Jadi tempat ini sebenarnya adalah namanya Kinkaku. Kinkaku itu apa namanya? Kinkaku. Itu Kinkaku. King itu dalam bahasanya kita itu emas. Makanya ini yang kuning-kuning ini lapis emas ya, Pak? Emas. Kinkaku. Kalau bahasa Inggrisnya Golden Pavilion. Golden. Ya, emas ya. Rumah emas ya. Kuil kan. Kuil ini ramai dikunjungi oleh wisatawan luar maupun dalam orang-orang Jepang sendiri. Ya. Ini apa sih manfaatnya, atau hanya sebagai hiasan saja atau seperti apa? Bagi orang Jepang di sana ini digunakan seperti apa ini? Kain seperti ini yang digantung. Nah, ini kalau kami yang dari Indonesia digunakan sebagai hiasan. Hiasan aja. Kalau orang Jepang ini biasanya dipakai untuk apa, Pak Yusran? Ini mereka buat ini untuk bagaimana caranya memperkenalkan daerah mereka, tempat wisata maksudnya kan. Yang diperkenalkan melalui ini lukisan ya, Mas, semacam lukisan juga yang digambarkan di sini ya. Betul. Lukisan dan daerahnya kan. Ini boleh dijadikan hiasan di studio juga ya. Insya Allah. Boleh ya, boleh. Oke, iya. Menarik juga nih Pak Yusran ini ya. Nah, mungkin kita sudah tiba di sesi akhir nih pada bincang-bincang santai kita di kesempatan kali ini. Nah, iya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada di sesi akhir pada perbincangan kita di kesempatan kali ini di podcast Sunni. Nah, Pak Yusran, kita ingin meminta Anda nih untuk menyampaikan motivasi ataupun inspirasi untuk kita semua nih, untuk sahabat-sahabat juga, supaya di antara teman-teman yang ada di sini ya bisa juga terinspirasi untuk bisa bekerja dan merasakan kehidupan di Jepang sana. Dan juga mungkin bisa sedikit diselipkan seperti apa sih cara atau tips yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa mempertahankan iman dan ketakwaan kita kepada Allah selama berada di sana. Silakan Pak. Jadi pada teman-teman atau keluarga yang mungkin ada niat untuk menikmati bagaimana hiruk pikuknya bekerja atau menikmati situasi di Jepang, ya yang perlu dipersiapkan itu yang pertama-tama itu yaitu betulkan niat kita. Artinya niat ke sana itu bukan sekedar untuk mencari duit. Artinya agama kita tidak melarang kita untuk mencari dunia, tapi setidaknya kita betulkan niat. Maksudnya jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Ada sih tips-tips mungkin yang bisa dibagikan kepada kita bagaimana, dan terutama yang ingin seperti ada saudara-saudara kita atau kami mau ke sana, setidaknya mempersiapkan diri. Terutama dalam hal bahasa, jangan sampai ke sana tanpa bahasa maksudnya. Kemudian siapkan fisik,
Karena kerja di Jepang itu Butuh tenaga ya. nggak sama dengan kerja di Indonesia. Artinya disiplin penuh. Penuh. Tapi di Jepang itu walaupun bertahun-tahun di sana Pak Yusran ya, masih tetap cinta Indonesia kan? Alhamdulillah. Bagaimanapun. Harus begitu ya Pak Yusran. Bagaimanapun. Intinya nih ya, di samping kita bisa bekerja dengan baik, kita mempersiapkan diri untuk berangkat segala macam seperti tadi yang telah dijelaskan Pak Yusran ya. Minimal menguasai bahasa Jepang ya. Kemudian siapkan fisik nih ya, fisik harus kuat, jangan setengah-setengah nih. Dan yang terpenting usahakan bisa manajemen waktu yang baik agar pekerjaan jalan, ibadah pun jalan ya, seperti itu. Nah, terima kasih banyak, syukran jazakallah Ustaz Yusran atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini, dan selamat datang juga kami sampaikan dan terima kasih banyak atas partisipasinya telah hadir di studio kami, di studio As-Sunni. Nah, paling terakhir nih Pak Yusran, mungkin bolehlah mengajak sahabat-sahabat kita untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Oh, gitu ya. Ini syaratnya harus bahasa Jepang ya. Oh, begitu Pak ya. Iya. Ini terakhir Pak ya. Terakhir. Ya, minasan, このプログラムは忘れないでください。ちゃんと like and share してください。 Luar biasa, aplaus dulu. Luar biasa, Masya Allah ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yusran atas partisipasinya di studio kami ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya Pak Yusran sekeluarga. Amin. Amin. Demikian sahabat perbincangan kita pada kesempatan video kita kali ini di podcast As-Sunni, ngobrol santai, berkah tercapai. Mudah-mudahan inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Pak Yusran tadi dapat memberikan kesan dan semangat untuk kita bisa semangat menjalankan hidup di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.